Selamat sore dan semangat sore Tribuners. Bagaimana kabar Anda hari ini di cuaca yang cukup tidak bersahabat, tetapi kita masih sangat senang berjumpa dengan Tribuners kembali lagi dalam acara Ngobrol Otomotif. Kita hari ini akan memperbincangkan terkait bagaimana merawat kendaraan setelah banjir atau pasca banjir, karena sekarang di Kota Makassar sedang hujan lebat dan juga beberapa daerah mengalami banjir, dan tentunya banyak kendaraan yang mengalami kendala setelah dari banjir tersebut. Nah, untuk membahas terkait bagaimana perawatan kendaraan pasca terendam banjir, kita sudah menghadirkan di studio Tribun Timur Bapak Rashidin Basir, Kepala Bengkel Kala Toyota Serui. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak. Sore. Gimana kabarnya di cuaca yang sangat tidak bersahabat ini, Pak? Alhamdulillah ya, meskipun Alhamdulillah cuacanya masih fit gitu ya. meskipun cuacanya kurang bersahabat, Betul. ya kita harus tetap bersahabat. Oke, betul sekali. Dan narasumber kita yang kedua untuk membahas terkait motor nih, kita sudah hadirkan Bapak Arwin Makmur dari area Part Development PT SJAM. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah dingin ya. Alhamdulillah dingin. Kayak di Malino jadinya. Jadi seperti di Malino. Betul sekali. Nah, Pak, kita akan memperbincangkan terkait bagaimana sih merawat kendaraan pasca banjir gitu, atau mungkin kendaraan-kendaraan yang digunakan melewati atau menerobos banjir, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sedang beraktivitas dan hujan turun, kemudian kita tidak tahu ternyata di jalanan sudah banyak air, dan mau tidak mau kita harus lewat karena kita harus pulang juga, tidak mungkin kita harus bermalam di kantor. Oke, mungkin untuk pertama, bagaimana sih caranya kita mengetahui apakah atau bagian mana dari kendaraan kita yang berproblem gitu ketika sudah melalui masa-masa banjir itu? Mungkin kalau untuk mobil sendiri, Pak, bagaimana cara tips pertama kita mengetahui bahwa kendaraan kita berproblem? Oke ya, saya panggil Bu siapa nih? Ibu Ilo. Oh, Ibu Ilo ya, Ibu Ilo. Jadi gini, benar ya Ibu Ilu. Jadi terkait banjir, memang ada kondisi-kondisi memang kadang-kadang di luar hitungannya kita. Betul. Ya, dan tidak ada pilihan. Kita mau maju salah, tidak maju salah. Iya. Ujung-ujungnya ya kita harus menerobos. Betul. Ya, tapi tentunya kita memang harus punya hitung-hitungan. Ya, kita harus mengetahui kondisi di depan itu seperti apa. Karena kenapa? Kita harus sesuaikan dengan kendaraannya kita. Ya. Ketinggian air seperti apa, karena kenapa? Fatal jadinya kalau memang airnya cukup dalam, kita memaksakan masuk, ya, karena komponen-komponen di mobil itu sendiri itu sangat rentan saat terkena air, ya, itu fatal, apalagi kalau kita lambat dalam menangani. Betul. Ya, setelah terendam. Jadi itu pesan kami yang pertama, sebisa mungkin kalau bisa kita jangan menerobos kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, ya tidak ada pilihan, ya kata pasti lalui. Sarannya kami setelah itu secepat mungkin dikeringkan, atau kalau bisa ada air kita bilas, ya, karena kita tidak tahu air yang kita lewati itu kondisinya seperti apa, ya, mungkin bercampur air got lah, air macam-macam, ya. Dan itu biasanya tidak cocok dengan kondisi mobilnya kita, ya, kendaraannya kita, dan itu yang bisa berdampak timbulnya jamur atau karat. Jadi sebisa mungkin itu segera dikeringkan, dan kalaupun airnya misalnya tinggi, kalau bisa jangan dihidupkan, ya, didorong. Tapi beda kondisi dengan mobil tentunya, ya. Mobil kan agak berat, apalagi kalau ada orang, tenaga ekstra ya, untuk mendorong. mungkin kalau motor masih bisa barangkali, tapi kalau mobil, ya, maka tadi balik lagi kita lihatlah ketinggiannya, ya. Kalau memang ketinggiannya, kalau kami sih maksimum sih yang bisa kalau apalagi batas lantai, jangan sampai lewat lantai, ya. Kalau lewat itu fatal, ya, menurut saya, dan segera harus kita bawa ke bengkel untuk dilakukan pembersihan. Baik, mungkin bagian mana mungkin dari mobil yang nampaknya kemasukan air begitu, Pak? Bagaimana cara mengeceknya untuk di awal dulu kita ngecek sendiri di rumah itu seperti apa? Ya, yang pasti yang namanya air kelihatan pastinya. Ya, utamanya kita lihat sisi-sisi karpet, ya, karpet kendaraan. Biasanya kalau airnya agak tinggian, mungkin tidak masuk dari atas tapi dari bawah, karena di bawah di kolong-kolong mobil itu kan ada lubang-lubang, ya, yang tadi jadi peruntukan untuk membuang barang kalau kita membersihkan mobilnya kita, ya, justru lewat dari situ, ya. Nah, jadi kita coba
bukalah sela-sela karpet, kita lihat kalau basah ya berarti memang ada air yang masuk ya, ada air yang masuk. Dan kalau sudah seperti itu, saran kami segera bawa ke bengkel ya. Jadi harus segera dibawa Segera ke bengkel ya. ya. Kalau sudah sampai di lantai itu segera. Kalau misalnya masih tidak sampai di situ, bisa kita lakukan pembersihan sendiri apa segala macam yang kami sampaikan tadi. Kalau kita sampai di rumah segera disiram air bersih ya, supaya air yang nempel tadi, air-air yang tidak kita tahu tadi datangnya kondisinya dari seperti mana, apa, ya itu bisa kita lepas ya seperti itu. Baik. Jadi kalau sudah melewati lantai harus Segera kalau saya bengkel. segera, karena di sisi-sisi lantai itu biasanya ada beberapa kabel juga, dan yang paling rentan itu kalau air itu kan komponen-komponen elektrik ya. Seperti baik. itu. Nah, kalau untuk motor sendiri nih Pak, karena untuk motor kan pengendara motor juga banyak yang terjebak di jalan begitu, Betul sekali, terendam banjir motornya, akhirnya banyak yang mengalami motornya mati nggak bisa di starter lagi gitu, mogok. Nah, itu bagaimana untuk penanganan awalnya? Apakah juga harus dibawa segera ke bengkel atau seperti apa Pak? Jadi seperti dengan kendaraan roda 4 ya, mobil, harusnya lihat kondisi dulu. Yang di depan itu genangannya seperti, tingginya seperti apa. Betul. Nah, kalau sudah melewati batas, kalau di motor ya, kalau lewat kalau dari di motor. knalpot, ya harus jangan nerobos, harus didorong ke atau gimana, atau parkir aja dulu lihat kondisi. Nah, kalau sudah seperti dipaksakan mati dan mogok, jangan dicoba terus untuk dihidupkan. Untuk di starter, Ya, dihidupkan karena bisa fatal. Jadinya karena itu ciri-ciri sudah kemasukan air. Sudah ciri-ciri sudah kemasukan air. Nah, setelah melewati genangan, kalau bisa di bawah lubang CVT itu ada pembuangan oli. Itu bisa dilepas dan biar keluar airnya. Kalau kita mau ngecek bahwa sudah masuk apa belum. Nah, kita bisa buka apa keluar air atau tidak. Nah, kalau sudah keluar ya bisa dibawa ke bengkel resmi. Seperti itu. Artinya untuk penanganan yang lebih lebih lanjut. Karena kalau sudah seperti itu ya, seperti kayak piston, silinder itu sudah bahaya kalau sudah masuk. Seperti itu. Karena juga kalau untuk pengendara motor, mungkin kalau untuk pengendara mobil ketinggian air sudah masih boleh lah ditolerir daripada pengendara motor begitu ya Pak. Kalau pengendara motor mungkin masih tingginya segini tapi motornya sudah terendam, tapi mobil mungkin banyak yang bannya sudah tinggi gitu. Kalau pengendara motor memang sudah ini ya. Sebenarnya balik lagi sebenarnya dengan kondisi kendaraannya kita. Betul. Mobil juga kan beda-beda, ada mobil yang pendek, malah mobil yang tinggi dipendekin. Diceper gitu ya Pak. Ya, kalau kendaraan sudah tidak sehat lagi. Benar. Iya, Jadi kita yang ngukur ya kondisi kendaraannya kita, genangannya di depan seperti apa. Tidak ada salahnya kita tanya orang, Pak, kedalaman di depannya seperti apa di depan kira-kira? kondisi seperti apa? Ya, karena kenapa jangan sampai kita modal nekat, sebentar justru rugi, kan? Modal nekat akhirnya buntu. Iya, itu. Seperti itu. Dan benar apa yang disampaikan tadi Bapak. Apalagi kalau sampai masuk di mesin, itu fatal sekali karena bisa pecah mesin. Ya, ada istilah water hammer. Jadi kalau air terisap ke mesin, ada tumbukan balik dari air, itu piston bisa jebol, terlempar keluar kalau di mobil. Ya, enggak tahu kalau di motor. Sama Pak ya. Dan kalau seperti itu fatal. Mesti ganti blok. Ya, jadi air itu enggak bisa kita anggap remeh, bukan hanya sekedar bisa menimbulkan jamur atau karat, tapi bisa sampai memecahkan mesin. Kalau orang enggak paham, makanya betul-betul kita lihat kedalaman, ya. Jangan paksakan. Mending kita nunggu atau kita barangkali parkir dulu, ya, nanti baru kita ambil daripada kita nekat. Sebentar itu tadi, ya. Kita dapat resiko sendiri. Karena kalau banjir tinggi juga bukan hanya kendaraan, nyawa kita juga ya Pak. Benar. Ya seperti yang tadi dikatakan kalau motor kurang sehat ya, contoh di salah satu part itu di box saringan udara kalau sudah bocor, itu kan masuk air. Nah katanya rendah, genangannya enggak terlalu tinggi tapi masuk di situ ya terisap. Percikan airnya mungkin ya Pak. Jadi perlu memang menghadapi musim hujan seperti ini ya. Iya. Penghujan harus kita lebih tahu kondisi motornya kita sendiri.
betul sekali. Begitu. Dan Motor juga, memang itu Kak, paling tingginya seberapa ya? Ya, betul. tingginya Anda terlalu ini. Apalagi mungkin ada kendaraan yang jarang diservis gitu, Jarang yang nanti dulu diservis, deh, sampai bulan priori. depan lah, Benar, bulan benar. depan lah. Benar, benar. Betul sekali. Dan juga mungkin ini ada beberapa pertanyaan mungkin Pak, mana sih yang lebih parah kerusakannya mungkin atau potensi kerusakannya, ataukah sama gitu antara kendaraan yang mencoba menerobos atau kendaraan di rumah yang akhirnya terpaksa terendam begitu? Mungkin mana yang lebih ini? Atau sama? Sama saja menurut Sama. saya, karena sama-sama kena air, ya, sama-sama. Tapi yang fatal itu memang kalau tinggal terendam, ya lebih parah risikonya. Karena kenapa? Air yang kita biarkan lama pada komponen-komponen kendaraan itu sendiri, itu tadi mempercepat tentunya ya timbulnya karat, Iya. jamur, apa segala. Jadi kalau sebisa mungkin memang kita angkat. Kalau mobil kan susah juga kalau ini, paling kita angkat tingginya pun seberapa yang bisa kita angkat, betul. ya. Tapi kalau misalnya hal seperti itu tidak bisa kita hindari, setelah terendam segera towing, gendong mobilnya bawa ke bengkel untuk dilakukan pembongkaran secara menyeluruh. Iya, Toh? betul. Pembersihan. Betul sekali, Pak. Iya. Kalau motor sendiri Pak, mungkin kalau misalnya kita menerobos kan mesin sedang menyala begitu. Nah, kalau misalnya tinggal di rumah kita harus mengungsi, misalnya tidak kita minta begitu kondisi sangat parah dan akhirnya motor juga harus disimpan di rumah dan terendam, apakah juga sama parahnya begitu? Kalau parahnya ya hampir sama parah sih, karena kalau terendam juga, terus kita tinggal tanpa, katanya tidak dipakai, tapi pada saat dinyalakan ternyata Iya, sudah masuk di sudah lubang-lubang, seperti itu lubang-lubang knalpot lah, seperti itu. Jadi terendam atau melewati genangan ya harus dibawa ke tempat Iya. yang lebih ini ya, Harus ditangani. ditangani lebih cepat. Seperti Oke, itu. baik. Nah, juga ini juga mungkin banyak Tribuners yang sedang menonton yang sedang khawatir begitu dengan kendaraan mereka dan kalaupun juga sudah terendam begitu, Pak, Ya. apakah masih bisa diservis atau seperti apa? Mungkin kalau dari motor sendiri? Kalau terendam, iya masih bisa diservis, harus diservis. Kita kan kalau sudah ada layanan untuk servis kunjung ya. Kalaupun tidak bisa dibawa ke bengkel, Iya. bisa ditelepon ke bengkel resmi kami. Oke. Jadi siap mekanik datang ke rumah masing-masing. Oke, baik. Jadi masih boleh tertolong begitulah, tertolong, masih ya. tertolong. Kalau mobil sendiri Pak, gimana? Karena biasa juga ada kecelakaan yang mobilnya masuk ke dalam sungai. Apakah yang seperti itu masih bisa diselamatkan mungkin? Selama orangnya mau. Selama orangnya mau ya. Selama pemiliknya mau Oke. diselamatkan, bisa. Bisa. Iya. Ya, karena semua komponen sebenarnya tersedia, ya. Semua komponen di mobil tersedia, ya. Jadi selama pemiliknya mau, apa yang kami sarankan dan pemiliknya bersedia, Dan mengikuti begitu mengikuti ya Pak? saran, ya insya Allah mobilnya akan balik seperti semula. Oke. Ya, cuma kan kadang-kadang juga ada beberapa yang mungkin dia pikir tidak terlalu ini, Ji. Atau mungkin karena biayanya agak mahal, disuruh akal-akal. Ini Itu yang saja biasa. dulu, Ini saja dulu. Yang seperti itu biasa itu akan terdampak ke komponen-komponen yang lain. Mungkin saat itu belum, ya. Tapi Tapi, itu jangka nanti jangka panjangnya, panjang bisa betul. merusak, ya, Betul ya seperti sekali. itu. Ya kalau bisa, separah apapun, ya, namanya kendaraan itu masih bisa kita pulihkan, ya. Karena semua tersedia, ya, suku cadang itu tersedia semua. Tergantung orangnya yang Tergantung mau atau orangnya, tidak mau dan tidak. mau menuruti saran Ya, atau saran, tidak. seperti itu. Oke, karena semua komponen ada disediakan. Ada. Terus sama, kami kan bengkel resmi ya, Bengkel kita resmi. dealer. Layanan kami juga ada yang Datang ke mobile service, ya, bahkan kita punya layanan towing untuk mobilnya digendong dibawa ke bengkel, semua kita punya, ya. Seperti itu. Bahkan kami sendiri di Kala Toyota terkait dengan bencana banjir ini, kami ada program justru, ya, mobil-mobil yang terdampak kita ada layanan pre pengecekan. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya Tribuners ya bisa memanfaatkan ini kalau sempat mobilnya entah terendam tinggi atau hanya untuk memastikan saja karena habis masuk di genangan, Betul. boleh ke tempat kami ya. Jadi kalau di Makassar sini kan ada beberapa. Kalau kami sendiri adanya di Jalan Serui ya. Dan bukan cuma layanan itu, di tempat kami cukup banyak ya layanan ya. Jadi kalau macam tadi sempat karpet ini, itu kan biasa menimbulkan bau kalau bekas-bekas air kan. Kami juga ada namanya fogging ya, ada ozon.
itu untuk menghilangkan bau, terus kita fogging untuk menghilangkan bakteri-bakteri, karena kalau namanya air itu kan bisa menimbulkan bakteri. Iya, betul. Iya, jadi seperti itu. Jadi di tempat kami itu untuk kebutuhan Toyota semua ada lah, ya semua ada. Mungkin sama dengan Yamaha. Ya, kalau ya, seperti itu. di Yamaha sendiri sih selama ini kita punya Yamaha Siaga Banjir sih. Ya. Dari tanggal 14 kemarin sampai besok, kalaupun memang intensitas hujannya sama, kita dan akan masih berlanjut, akan lanjut. diperpanjang juga. Akan ya? diperpanjang. Oke. Jadi layanan kami seperti korban banjir itu servis gratis. Iya. Gratis oli. Oke. Jadi yang penting Untuk pengecekan juga pengecekan ya. juga, ya. Pengecekan. Jadi di Yamaha Makassar ya, untuk khusus Makassar kita di beberapa titik sih. Kalau untuk di Makassar ada 6 grup dari Surako saja. Oke. Itu ada di Arifrate, terus di Petarani, Sentral Yamaha, ada di Jalan Masjid Raya, terus Batu Raya, Antang, dan Perintis Kemerdekaan. Oke. Itu. Jadi ada 6 titik kita. Juga ada yang on the spot seperti servis kunjung Yamaha yang mencoba terobos banjir dan mogok di situ bisa telepon di call center. Jadi Yamaha untuk masyarakat Makassar. Ya, istilahnya ada di berbagai titik lah. Berbagai titik, betul Karena sekali. di Kota Makassar ada Tetap juga aman banyak lah, titik tetap yang juga nyaman. terendam. Betul. Betul Iya, sekali. betul. Dan untuk para pekerja mungkin yang pulang dari kantor yang harus menerobos dan Iya. tiba-tiba mogok di jalan, ada call Kalau motor ada centernya Yamaha ya. Ada. Betul Kalau sekali. kami Toyota namanya Extra Care. Oh, extra care. Iya, betul sekali. extra care. Jadi tidak perlu khawatir, Nggak sudah usah ada khawatir. layanan-layanan Ada yang layanan. disediakan dari Yamaha dan juga Kala Toyota. Nah, ini juga ada sedikit pertanyaan nih dari Tribuners. Mana sih yang lebih berisiko, kendaraan matic atau kendaraan manual? Atau sama, Pak? Mungkin kalau dari mobil. Sama. Sama ya? Sama, ada resiko. Intinya Tapi terendam. ya sama, kalau terendam ya karena memang mobil kan bukan peruntukannya di air, ya. Jadi kapan terendam ya sama-sama ada resiko. Cuma memang di Matic kan lebih vital ya. Lebih vital, dia punya komponen di dalam, lebih sensitif. Jadi kalau sempat kemasukan air ya cukup banyak komponen-komponen terdampak ya, seperti itu. Tapi kalau bilang cerita resiko ya sama-sama ada resiko ya. Untuk penanganannya, Pak, antara matic dan manual? Kalau matic manual, kalau habis masuk genangan sebaiknya cairan-cairan oli apa segala itu sebaiknya ganti. Ya. Iya, sebaiknya ganti. Apakah memang air masuk atau apa? Kita kan tidak tahu. Yang masuk itu banyak atau sedikit. Yang jelas sudah masuk genangan sebaiknya apakah bahan bakarnya, olinya, baik oli matic atau oli manual, oli mesinnya sendiri, oli diferensial, sebaiknya ganti. Ya, seperti itu. Karena jangan sampai ada air yang masuk, selain bisa menimbulkan karat, bisa juga nanti kualitas pelumas sendiri itu menurun. Akhirnya apa, kemampuannya untuk melumasi komponen-komponen itu jadi tidak optimal. Karena sudah tercampur Iya, air dan iya. kotoran-kotoran yang Benar, ada di ya. air banjir Nah, begitu dan ya. kita tidak tahu apakah ada yang masuk. Kalau sedikit kan tidak terlalu kelihatan. Iya, Kalau betul. banyak kan kelihatan dari warnanya, macam oli mesin. Kita cabut sticknya kan kelihatan kayak kopi susu ya. Tapi kalau sedikit, nah jadi kalau amannya, kalau habis terendam ya, dan memang ketinggiannya lumayan besar, lumayan tinggi, sebaiknya ganti semua. Oke. Untuk amannya seperti itu. Untuk amannya. Kalau dari motor sendiri, Pak, antara motor matic dan motor Persnelin mungkin motor manual? Kalau motor matic atau manual sih risikonya sebenarnya sama. Nah, tapi kalau untuk tingkat fatalnya lebih fatal seperti mobilnya seperti matic juga, karena kalau di matic itu harus dibongkar dulu baru ketahuan. Kalau ininya kan kalau di manual kan kita kelihatan rantai motornya itu bisa dibersihkan dari luar. Nah, kalau matic CVT-nya harus dibuka dulu. Lebih rewel ya. Lebih rewel. Tapi ya kembali apa namanya, harus ganti oli sih, masing-masing harus ganti oli. Mau matic mau manual harus ganti oli dulu. Karena kita tidak tahu apakah dia sudah milky, Pak ya, campur air gitu. Benar. Jadi sebaiknya harus diganti oli.
mau matic atau manual. Baik, itu antara risiko mungkin intinya kalau sudah terendam banjir, risikonya harus segera dibawa ke bengkel dan harus diperiksa gitu ya. Apalagi untuk matic tadi tidak bisa kita lihat dari luar, harus dibongkar gitu, banyak komponennya harus dibongkar. Baik, nah mungkin perawatan motor pasca terendam banjir mungkin Pak untuk kedepannya apa yang perlu mungkin di maintenance lebih ekstra gitu? Kalau dari motor sendiri? Kalau di motor sendiri yang harus diperhatikan kan servis berkalanya. Servis berkala. Terus servis berkala itu harusnya kan tiap 1 bulan atau 3.000 kilometer itu kita ke konsumennya. Terus busi juga harus diperhatikan. Juga kalau sebelum rem ya. Kampas rem seperti itu harus diperhatikan karena pada saat musim hujan sudah campur air apalagi yang berpasir ya, air berpasir kena kampas piringannya bisa lecet. Jadi harus diperhatikan sih sebelum memasuki musim hujan. Seperti itu. Yang paling penting sih perawatannya setiap bulan. Perawatan tiap bulan artinya servis berkala ini penting gitu ya. Betul. Karena banyak yang menunda-nunda gitu Pak. Nanti deh bulan depan, nanti deh kalau ada waktu kayak gitu. Karena kalau 1 tahun sekali seharusnya kita cuman bayar sedikit, ditunda-tunda sampai menumpuk masalahnya membengkak. Jadi bisa aja konsumennya bilang, wah mahal sekali, biasa aja dulu ya, ditunda lagi. Yang lain ntar dulu dan tambah rusak, mempengaruhi komponen yang lain. Padahal kalau kita secara berkala itu perawatan cukup murah, seperti itu. Betul. Nah, ini juga Pak, kalau misalnya kita lagi mengendarai motor nih, terus motor ini kayak ada nginjak becek atau genangan-genangan air, terus di rem itu ada bunyi-bunyi, itu kenapa sih Pak? Mungkin ini banyak yang dialami, kalau saya naik motor juga banyak mendengar dari samping-samping saya lagi ngerem, bunyi-bunyi gitu Pak, itu apa yang terjadi? Itu kan sudah bercampur air juga sama ketebalan dari kampas remnya itu sudah ini. Jadi sudah bukan karbon ya, sisa bahan plat dengan besi dengan besi ketemu, jadi pada saat kena air juga akan mendecit seperti itu. Ada gesek. Jadi mungkin untuk segera diperiksakan juga kampas remnya begitu ya, karena nanti jangan sampai kalau rem yang rusak kan fatal juga. Betul, fatal sekali untuk pengendara lain juga. Nah mungkin untuk mobil sendiri nih Pak, tadi juga sudah di-mention ada jamur dan beberapa kerusakan lain. Mungkin untuk jamur begitu ya Pak, ini kan timbul tidak langsung begitu setelah terendam banjir, mungkin orang tidak melihat mobilnya ada jamur. Nah mungkin beberapa hari kemudian begitu. Nah apa sih dampaknya bagi mobil yang setelah terkena banjir atau terendam banjir tetapi tidak langsung dibawa ke service center misalnya? Apa yang akan terjadi begitu? Kalau komponen elektrik biasanya malah mogok ya. Kalau kena jamur, terdampak jamur. Kalau komponen-komponen misalnya logam, ya paling nanti ada pengkeroposan, ya. Kalau itu tadi, jadi kalau kami sih memang unit-unit atau mobil yang sempat terdampak banjir segera, entah memang sudah masuk waktu servis berkalanya apa belum, segera lakukan pengecekan dulu, ya. Dan setelah kita lakukan pengecekan, selanjutnya ikuti aturan servis berkalanya. Kalau kami di mobil kan setiap 6 bulan sekali, ya. Dan servis berkala itu mencakup ke semua. Jadi dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Mobil kan lebih mengarah ke elektrik, ya. Betul. Dan banyak menggunakan ECU istilahnya, ya. Dan kalau itu kena, biasanya ya enggak bisa hidup malah. Enggak bisa hidup. Enggak bisa hidup. Baik, artinya memang harus segera untuk dibawa gitu ya, karena biasanya juga kalau kita lihat banjir-banjir di Jakarta orangnya tidak ada di rumah gitu, tapi mobilnya terendam dan orangnya belum kembali pada saat banjir surut dan akhirnya mobilnya didiamkan dalam jangka waktu beberapa hari, mungkin itu cukup beresiko juga ya Pak, karena tidak segera dibawa ke bengkel. Kadang-kadang kan orang berpikir gini, habis terendam misalnya kan, dia masih bisa pakai. Betul ya, dampaknya belum terasa. Iya, apa yang terjadi Pak? Kalau misalnya dipaksakan untuk pakai gitu. Jangka panjang pasti ada yang rusak. Jadi kalau habis terendam sebaiknya lakukan pengecekan. Jangan bilang, aman-aman di serasa. Toh, aman-aman di serasa. Itu kan pikiran-pikirannya kita yang sebenarnya salah. Padahal karena kenapa ini sudah kena. Untuk jalan. Mungkin saat itu belum Pak ya.
tapi nanti lama-kelamaan pasti ada. Akan kena. Pasti ada yang kena. Jadi sebaiknya memang kalau sempat terendam, sebaiknya cek. Sebaiknya Iya, dicek cek. saja. Iya, tidak ada ruginya dicek. Iya betul. Ya? Kalaupun juga tidak terjadi apa-apa, Kan syukur. enggak diganti kan? Yang penting kita Iya, sudah ngecek gitu. betul, Baik. dicek Nah. seperti itu. Nah juga kalau untuk motor nih Pak, karena kan banyak pengendara motor di luar sana yang masih memaksakan setelah terendam banjir masih bisa nyala, pokoknya gas aja lah. Gas aja. Gimana itu mungkin resikonya setelah terendam banjir tetapi tidak diperiksa, tapi langsung tetap dipakai terus-menerus? Ya, takutnya seperti di awal tadi ya, ada water hammer itu, bisa saja mesin pecah. Kalau sudah ada di dalam, airnya sudah bercampur dengan oli ya, Baik. seperti itu. Memang di awal masih bisa hidup, lama-kelamaan itu bisa jadi fatal, bisa jadi pecah. Oke. Seperti itu. Jadi memang harus Dicek betul ya. dicek ke bengkel resmi. Jangan karena perasaan nggak apa-apa deh. Ke bengkel pakai resmi aja. ya Bu, ke bengkel resmi. bengkel resmi. Iya, karena kenapa? oke, betul. Bengkel resmi kan punya standar. Standar, Iya, betul. punya standar Pengecekan ada. standar. Jadi sebelum di servis juga harus dicek dulu semua. Iya, kalau kendaraannya mau kembali standar. Iya, kembali standar. Iya. Kalau kendaraannya mau turun terus, ya nggak apa-apa. Dan juga tadi sudah disebutkan sudah ada beberapa titik untuk pengecekan, utamanya untuk program ini khusus spesial yang terkena banjir Terkena gitu, banjir, dan betul. juga bisa dipanggil langsung begitu Ya. montirnya untuk datang Datang mengecek begitu Bisa, kondisi ya. kendaraan. Dan juga dari Kala sendiri juga ada Ada. program tersebut, dan artinya kepada masyarakat tetap harus berhati-hati, Berhati-hati. tetapi ketika kondisi sudah tidak bisa terkontrol lagi, dari Kala dan juga dari Yamaha sudah menyiapkan beberapa titik poin untuk melakukan servis. Intinya harus segera diperiksa begitu ya Pak. Mungkin terakhir mungkin Pak, untuk menutup perbincangan kita dari kendaraan mobil sendiri, mungkin bagaimana ini kan kita tidak tahu cuaca ke depan akan seperti apa. Prediksi BMKG sih hari ini terakhir. Hari ini. Ya, Tapi semoga. mungkin Semoga. semoga. Tapi mungkin kita tidak tahu ke depan mungkin masih ada hujan-hujan susulan mungkin. Ya. Bagaimana mungkin untuk tetap merawat keprimaan mobil, mungkin Pak boleh disampaikan kepada Tribuners. Oke, siapa duluan? Boleh Bapak iya. dari Oke. Kala dulu. Yang pasti balik lagi kami sampaikan, kita harus tahu kondisi kendaraannya kita. Betul. Itu kondisinya harus prima ya. Untuk tahu kondisinya prima ya ngecek di bengkel ya, ngecek di bengkel. Supaya apa? Kita yakin saat kita mau menggunakan kendaraan tersebut ya. Ya tentunya dengan kondisi sekarang yang tadinya jadwal ya untuk servis berkala itu 6 bulan sekali, mungkin sekarang kita agak cepat. Karena kenapa? Ya itu tadi karena tiba-tiba masuk genangan ya, otomatis area-area rem atau apa segala perlu dilakukan pengecekan lebih sering lagi, karena jangan sampai ada material-material yang tersisip di situ yang bisa mempengaruhi kerja rem itu sendiri. Oke. Jadi kalau kami sih balik lagi ya, pastikan kendaraannya kita dalam kondisi prima, karena kita juga tidak menggunakan ya, wah hujan ini terus kita tidak usah gunakan, wah itu salah juga menurut saya. juga, ya. Ya kan kendaraan memang dimiliki untuk digunakan. Tapi kita harus pintar-pintar, ini memang bisa tidak ya, bisa tidak dilewati. Jadi kita harus lihat-lihat juga, oh daerah sini yang tergenang, ya kita hindarilah lewati area itu. Cari alternatif Alternatif lain mungkin lain dulu ya seperti Pak. itu ya, seperti itu Baik, kalau jadi kami. semoga tadi penyampaiannya Ya. bisa ditangkap oleh Dan kalau Tribuners. misalnya ada butuh bantu ya silahkan hubungi Betul kami di Kala Toyota sekali. Serui ya. Boleh Pak, mungkin Kala di Toyota. mention kepada Iya, Tribuners. Kala Toyota Serui. Kami ada di Jalan Serui 48 ya, pas di belakang KFC Ahmad Yani ya. Aksesnya sangat mudah ya. Dari Ahmad Yani, dari Jalan Irian, dari Jalan Sumba, dari Jalan Sulawesi ya. Memang tempatnya kami agak di belakang, tapi sangat mudah diakses lah ya, seperti itu. Dan semua layanan terkait kebutuhan mobil Toyota, insya Allah kita ada di sana. Ya, seperti itu. Jadi segeralah Segera, bawa, kendaraan ya. atau mobilnya yang kemarin sudah waktu hari Senin kemarin ya Pak. Mau terdampak terendam, atau tidak, ya mau coba-coba Iya, mau rasakan ngecek aja layanannya. gitu. Betul sekali. Kami silakan ke bengkel Serui. Iya, lihat apa saja yang ada di sana, Apa yang mungkin ada di sana, boleh. Mungkin Tribuners yang sudah terdampak banjir kemarin boleh segera melakukan pengecekan di Apalagi kami Kala adakan Toyota. program pre pengecekan untuk Betul. mobil terdampak. Betul Silakan sekali. manfaatkan itu.
Baik. Kami sampai tanggal 28. Oke, Ya. sampai tanggal 28. Dan juga untuk motor sendiri Pak dari Yamaha, mungkin bagaimana kedepannya nih untuk Tribuners yang mungkin sebagai pengendara motor, kedepannya untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, apa yang harus dilakukan begitu? Oke, untuk di Yamaha sendiri, yang pertama cek dulu ya kondisi dari kendaraannya sendiri sebelum melewati genangan atau sebelum memasuki musim hujan ya. Terus harus hati-hati juga, jangan langsung menerobos. Ya, betul sekali. Harus punya perhitungan Pak ya. Benar. Punya perhitungan, jangan main libas saja. Ya. Harus punya perhitungan. Kalau memang masih ada jalan lain, silakan cari jalan lain. Kalau memang sudah tidak ada ya mau tidak mau harus terobos. Tapi setelah itu harus ke bengkel resmi. Secara seperti itu. Nah, saran kami juga dari Yamaha, sebaiknya kita merawat kendaraan ini itu secara berkala Pak ya, di bengkel resmi. Kita tekankan di bengkel resmi. Di bengkel resmi. Harus melakukan perawatan secara berkala di bengkel resmi. Nah, untuk saat ini khususnya di siaga banjir ini, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa titik yang kita sediakan untuk melakukan free service dan free oli. Jadi untuk Tribuners yang motornya lagi bermasalah karena banjir silakan ke titik di Jalan Mesir Raya, Jalan Batu Raya, terus Arif Rate, Petarani, Antang, dan Perintis Kemerdekaan. Seperti itu. Nikmati layanan kami ya. Oke, jadi sudah disediakan Sudah ada disediakan, 6 titik betul. dan juga tadi boleh dipanggil datang Boleh dipanggil langsung ya, langsung. Kalau mau cek silakan stay di Instagramnya Surako Official ya. Oke. Di situ kita bisa lihat postingan-postingannya, dan untuk 3 hari ini sudah konsumen banyak sekali yang datang untuk servis Pak. Artinya banyak yang terdampak begitu Banyak ya. terdampak, betul. Banyak. Karena kan di Makassar lebih banyak Yamaha mungkin jadi banyak Ya, masuk benar. ya. Sama Betul Toyota. sekali, Toyota juga Pak. begitu Pak. Banyak Pak. Di tempat kami sudah belasan itu Belasan. yang masuk Terdampak. gara-gara Itu yang Banyak yang Yamaha sudah karena- ngecek, yang belum ngecek Yang masih belum banyak ngecek, pasti. iya. Dan ada beberapa yang kami kunjungi di tempatnya. Ya, Oke. kita kunjungi di rumahnya. Betul. Seperti itu. Baik, tadi juga sudah di-mention ada beberapa layanan yang gratis Ya, begitu ya. layanan Jadi tidak gratis. ada alasan lagi untuk tidak mengecek kondisi kendaraan Tribuners setelah dari melewati beberapa hari ini cuaca tidak menentu begitu dan hujan juga lebat akhirnya banjir. Segeralah untuk ngecek kendaraannya sebelum kerusakannya makin Kerusakan makin parah. parah. Betul Benar. sekali. Baik, terima kasih dari Kala Pak, terima kasih juga dari Terima kasih. Yamaha untuk bincang-bincangnya pada sore hari ini dan memberikan sedikit edukasi kepada Tribuners dan segera untuk memeriksakan kendaraannya di bengkel resmi tentunya. Di bengkel resmi, Oke, betul. Semoga kedepannya makin banyak yang aware gitu sama kondisi kendaraannya dan cuaca kembali cerah lagi gitu ya Pak. Baik. Dan juga kepada Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada hari ini dan tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ildevi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.